Guys, apa yang kalian pikirkan kalau misalnya ada anggota keluarga keluar rumah tanpa meninggalkan pesan atau memberitahu kemana dia pergi? Sejam, 2 jam nggak pulang. Sehari, semalam ditunggu, nggak muncul-muncul juga. Pastinya cemas kan? Dan yang lebih bikin khawatir lagi adalah ini anak perempuan yang hari-harinya lebih banyak habiskan waktunya di rumah. Dan sekali dia keluar rumah, perginya itu nggak pulang-pulang. Pastinya panik dong. Nah, di video kali ini, saya akan menggiring imajinasi kalian ke sebuah kota di Spanyol. Tempat di mana sebuah tragedi yang memilukan, bercampur membingungkan, dan sekaligus menjengkelkan terjadi. Oke, supaya pengantar ini tidak terlalu panjang, dan biar kalian juga nggak bosan, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Dan untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mari kita mulai. Di Spanyol, ada seorang remaja putri bernama Marta del Castillo yang usianya masih 17 tahun. Marta tinggal bersama orang tuanya di Sevilla, Spanyol. Dan dia punya 2 orang adik. Marta dikenal sebagai anak dan juga sebagai kakak yang baik, penuh ceria, dan juga berprestasi di sekolah. Suatu ketika, di tanggal 24 Januari tahun 2009, Marta keluar rumah untuk bertemu dengan teman-temannya. Ya, seperti anak remaja pada umumnya, pulang sekolah, lalu janji bertemu. Entah mau mengerjakan PR atau hanya sekedar ngumpul-ngumpul. Hal yang biasa terjadi pada remaja usia sekolah. Tapi sesuatu yang berbeda terjadi pada Marta pada saat itu. Dan itu adalah hari terakhir orang melihat senyum manis dari gadis ini. Dia pergi dan tak pernah pulang. Awalnya orang tuanya mengira kalau anak mereka belum selesai mengerjakan PR dengan teman-temannya. Marta adalah anak yang patuh terhadap orang tuanya. Jadi kalau dia pergi, walaupun tidak sempat pamit, Marta tetap meninggalkan pesan untuk anggota keluarganya bahwa dia pergi dan mungkin telat pulang. Tapi kali ini tidak. Sampai malam harinya, Marta tetap tidak meninggalkan pesan apapun. Juga tidak mengangkat telepon dari orang tuanya. Keluarganya makin cemas. Apa yang terjadi dengan gadis ini pada saat itu? Malam itu terasa sangat panjang bagi keluarga Marta. Mereka seperti tak sanggup untuk menutup mata dan tidur nyenyak tanpa melihat putri mereka pulang. Keesokan paginya, orang tua Marta lalu melaporkan kehilangan putri mereka ke polisi. Dan berita kehilangan ini dengan cepat beredar di kota itu. Dan warga Sevilla pun terlibat dalam upaya pencarian. Apakah Martanya ketemu? Tidak. Marta hilang secara misterius. Polisi lalu segera melakukan penyelidikan. Dan selama proses penyelidikan awal, polisi juga bingung. Kemana sih anak ini? Kok jauh banget perginya? Karena ceritanya, awalnya dia pergi ke rumah temannya. Nah, beberapa teman dekat dari si Marta ini lalu ditanya sama polisi, "Dek, semalam Marta ke rumah kalian nggak?" Semuanya pada bilang, "Oh tidak pak, Marta tidak kesini semalam. Kira-kira dia kemana ya?" Tapi teman-temannya si Marta ini tahu kalau dia punya teman lain, namanya Miguel Carcano. Bapak coba deh tanya sama Miguel. Polisi akhirnya ngelirik ke si Miguel ini. Dan setelah diselidiki, ternyata Miguel ini terakhir terlihat bersama Marta pada malam hilangnya gadis ini. What happened? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara Miguel dan Marta? Sebelum kita lanjut, kita bahas sedikit dulu. Siapa sih
si Miguel ini. Jadi, si Miguel ini adalah remaja putra berusia 20 tahun waktu itu. Dia ini pacaran sama Marta, dan entah karena apa, lalu hubungan mereka putus beberapa bulan sebelum Marta hilang. Nah, dari jejak hubungan ini timbul pertanyaan, yaitu apakah retaknya hubungan antara Marta dan Miguel bisa dikaitkan dengan hilangnya Marta? Apakah hubungan yang kandas di antara kedua remaja itu menjadi sebab hilangnya Marta? Pertanyaan ini mengarahkan perhatian polisi pada sosok Miguel. Polisi mulai curiga bahwa Miguel yang sekarang ada di depan mata mereka pada saat itu bisa jadi adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Marta. Kecurigaan itu mendorong polisi untuk terus menggali informasi sebanyak mungkin dari Miguel. Pada awalnya, Miguel membantah terlibat mengenai hilangnya Marta. Tapi masalahnya, keterangan remaja ini tidak konsisten, selalu berubah-ubah. Ditanya sama polisi, "Miguel, apakah kamu pernah bersama Marta pada saat sebelum dia hilang?" "Oh tidak Pak, saya tidak tahu." Nah, polisi ini kan ahli dalam mengajukan pertanyaan jebakan. Ditanya lagi sama polisi, "Terus kemana kalian pergi ketika janji bertemu?" "Oh kami hanya nongkrong di Kopi Joni Pak." "Loh, tadi bilang nggak ketemu, sekarang bilang nongkrong di Kopi Joni. Yang benar yang mana? Berarti kalian ketemu dong." Pak, iya Pak, ketemu tapi sebentar saja." Nah, keterangan yang tidak konsisten itu membuat polisi menjadi semakin yakin bahwa Miguel adalah calon pelaku. Setelah interogasi yang intensif, Miguel akhirnya terjepit dari berbagai sisi. Dia pun lalu mengakui bahwa dialah yang membunuh Marta. What? Membunuh? Dari tadi dikira hanya sekap atau disembunyikan di satu tempat. Ternyata dibunuh. Gila benar bocah ini. Bahkan menurut hasil investigasi, Miguel tidak sendirian menghabisi Marta. Dia dibantu sama teman-temannya dan juga saudaranya. Miguel mengakui bahwa mereka bertengkar di apartemennya dan secara tidak sengaja memukul Marta sampai Marta is dead. Sampai di sini semuanya sudah jelas bahwa Miguel adalah pelaku pembunuhan terhadap korban Marta. Setelah mengetahui bahwa Miguel telah membunuh Marta, apakah masalahnya selesai? Tidak. Kasus ini justru semakin rumit karena keterangan Miguel yang terus berubah-ubah tentang apa yang terjadi setelah kematian Marta, termasuk lokasi di mana dia meletakkan jasad korbannya ini. Pelaku ini bahkan tidak bisa menunjukkan dengan tepat di mana lokasi dia menyimpan jasad korbannya. Ditanya, "Di mana kamu meletakkan jasad Marta?" "Oh, di sana Pak." Setelah di sana dicari, "Kok nggak ada?" "Oh, di situ Pak." Dicari di situ, nggak ada juga. "Oh, di sini Pak." Bayangkan, pelaku ini menunjukkan beberapa lokasi tempat dia membuang jasad korbannya, tapi tidak ada satupun yang benar. Petugas polisi ini benar-benar dikibuli sama remaja ini. Bahkan saking bingungnya, polisi sampai harus menggunakan peralatan yang canggih dan meminta bantuan jasa pencari jenazah buat nyari jasad korban ini. Padahal pelaku sendiri ada di situ, tapi dia tidak bisa menunjukkan dengan tepat di mana dia membuang jasad korbannya. Setiap kali pencarian gagal, Miguel mengubah versinya tentang lokasi jasad korban. Yang bikin tambah sedih adalah sikap pelaku ini justru memperpanjang penderitaan keluarga Marta dan membuat publik menjadi marah. Gila, orang jadi mikir, jangan-jangan pelaku ini mengalami gangguan jiwa atau dia sedang berpura-pura jadi gila hanya untuk menghindari hukuman.
Atau yang lebih sadis lagi adalah, jangan-jangan pelaku ini adalah seorang kanibal. Dia tidak mungkin bisa menunjukkan lokasi di mana dia membuang jasad korbannya kalau dia sudah mengolahnya menjadi sup atau mungkin menjadi daging panggang. Iya kan? Ngeri. Setelah pengakuan Miguel yang tidak konsisten itu, dan polisi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jasad korban di berbagai lokasi, di sungai, di got, di tempat sampah, dan melibatkan begitu banyak warga sipil dan peralatan yang canggih, jasad Marta akhirnya tetap tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Kasus ini menyoroti tentang pentingnya analisis forensik dalam penyelidikan pembunuhan. Namun, tanpa adanya jasad korban, polisi kesulitan untuk memastikan secara pasti bagaimana Marta dibunuh dan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Barang bukti yang ditemukan di apartemen Miguel, termasuk sisa-sisa darah, memberikan petunjuk bahwa kekerasan pernah terjadi di sana. Namun, tanpa adanya jasad korban, pertanyaan utama, yaitu bagaimana Marta meninggal, tetap tidak terjawab. Dan pada tahun 2011, Miguel Carcano akhirnya diadili atas tuduhan pembunuhan terhadap Marta del Castillo. Selama proses persidangan, peran Miguel dalam pembunuhan tersebut diakui oleh pelaku. Dan akhirnya dia divonis 20 tahun penjara. Tapi banyak yang merasa bahwa hukuman ini terlalu ringan, terutama karena keterlibatan orang lain yang diduga membantu Miguel dalam menghilangkan barang bukti dan menyembunyikan jasad Marta. Para pelaku selain si Miguel ini tidak pernah diproses secara tuntas. Francisco Javier Delgado, saudara Miguel, dan beberapa orang lainnya sempat diselidiki, namun tidak dihukum karena kurangnya bukti. Dalam hukum Spanyol, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dapat dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup. Namun, pengadilan memutuskan bahwa bukti yang ada hanya cukup untuk menjerat Miguel dengan pasal pembunuhan tidak berencana. Kasus ini memicu diskusi mengenai kekurangan dalam sistem peradilan, terutama tentang bagaimana hukum menangani kasus-kasus di mana jasad korban tidak ditemukan. Selain itu, undang-undang mengenai keterlibatan pihak ketiga dalam penyembunyian jasad menjadi sorotan yang mendorong untuk dilakukan reformasi hukum. Bagi keluarga Marta, hilangnya putri mereka tanpa kejelasan adalah penderitaan yang sangat berat. Mereka berjuang tidak hanya untuk mendapatkan keadilan bagi Marta, tapi juga untuk menemukan ketenangan dengan mencari jasadnya agar bisa dimakamkan secara layak. Di sisi lain, Miguel Carcano menunjukkan sifat yang manipulatif dan sulit untuk dipercaya selama proses penyelidikan, yang memperlihatkan ciri psikologis seorang pelaku yang cenderung menutupi kejahatannya dengan kebohongan demi kebohongan. Publik Spanyol merasa marah dan kecewa dengan hasil persidangan. Masyarakat memprotes dan menuntut keadilan yang lebih tegas bagi Marta dan bagi keluarganya. Perasaan empati dari masyarakat ini menjadi bukti bahwa kasus ini telah menyentuh hati banyak orang. Meskipun keadilan yang dicari belum sepenuhnya tercapai, kasus ini meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Misalnya, mengapa Miguel terus mengubah keterangannya tentang lokasi jasad Marta? Apakah ada pihak lain yang sebenarnya jumlahnya lebih banyak dan terlibat lebih jauh daripada yang terungkap di persidangan? Dan bagaimana sistem peradilan seharusnya menangani kasus-kasus tanpa jasad seperti ini? Menurut kalian, apakah keadilan sudah benar-benar ditegakkan dalam kasus ini? Atau masih ada yang perlu diperbaiki? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kisah Marta del Castillo mengajarkan kita tentang betapa pentingnya keadilan yang utuh dan
transparan dalam menangani kasus-kasus kriminal. Ini adalah kisah tentang hilangnya seorang gadis muda, tentang keluarga yang berjuang untuk mendapatkan jawaban, dan tentang seseorang yang terus menutupi kebenaran. Kasus ini menjadi pengingat bagi semua orang untuk lebih peka terhadap kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, itulah tadi kisah pilu dan tragedi yang menimpa Marta del Castillo. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, dan bagi teman-teman yang punya pendapat atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa.